memberikan perlindungan hukum kepada kreditur jika debitur melakukan prestasi, lalu memberikan kepastian kepada kedua belah pihak, meningkatkan kepercayaan dalam dunia bisnis dan perbankan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui kepastian pembiayaan. Untuk jenis-jenisnya terbagi dari dua jenis, yaitu ada yang umum serta yang khusus. Yang pertama, jaminan umum. Jaminan umum bersifat otomatis berdasarkan hukum tanpa perlu perjanjian khusus. Dasarnya tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan si berutang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk menyelesaikan perserikatan perseorangan dalam bentuk hutang piutang. Contohnya, seluruh harta dari kekayaan debitur menjadi jaminan untuk melunasi hutang-hutangnya yang sebelumnya. Lalu untuk dasar hukum jaminan di Indonesia. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1131 sampai dengan 1232. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terkait hipotek kapal. Yang kelima, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pendaftaran fidusia dan hak tanggung. Poin yang berikutnya yaitu penutup. Hukum jaminan memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan dan keamanan transaksi ekonomi. Dengan adanya sistem jaminan yang kuat dan transparan, maka risiko kredit dapat diminimalisir dan kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih stabil serta adil bagi semua pihak. Untuk jaminan khusus. Untuk jaminan khusus sendiri ini lebih detail, dia melalui perjanjian yang secara tegas memberikan hak kepada kreditur terhadap benda tertentu milik debitur. Jaminan ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah jaminan kebendaan atau hak kebendaan. Ini bersifat droit de suite, melekat pada benda tangan siapapun benda itu berada. Yang kedua, memberikan hak mendahului kepada kreditur. Untuk jenis-jenisnya ini ada gadai, pasal 1150 KUH Perdata, jaminan atas benda bergerak dengan penyerahan fisik benda. Lalu fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik. Ada hipotek di pasal 1162 KUH Perdata, jaminan atas hak tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah. Dan untuk yang kedua, poin kedua ini jaminan perseorangan. Untuk jaminan perseorangan ini adalah hak pribadi. Ini tidak melekat pada benda tertentu, tetapi pada orang yang menjaminkan hal tersebut. Contohnya, bortoh atau penanggungan utang diatur pada pasal 1820 KUH Perdata. Garansi atau aval lazim untuk digunakan dalam transaksi bisnis modern. Baik, saya akan menjelaskan asas-asas dalam hukum jaminan. Yang pertama ada asas publisitas. Asas publisitas itu jaminan kebendaan harus diumumkan ke publik sehingga pihak ketiga tahu bahwa objek tertentu dibebani jaminan. Terus yang kedua ada asas spesialitas. Asas spesialitas itu jaminan harus menunjuk secara spesifik objek yang dijaminkan dan umumnya jumlah utang atau lingkup utang yang dijamin. Dan yang ketiga ada asas droit de suite atau hak mengekor. Ini jaminan kebendaan tetap melekat pada objek meski objek berpindah tangan kepada pihak lain. Yang keempat ada asas preferensi. Ini memberikan prioritas atau hak didahulukan kepada kreditor tertentu atas hasil jual objek jaminan. Yang kelima ada asas eksekutorial. Ini kreditur yang mempunyai hak jaminan tertentu dapat mengeksekusi objek jaminan tanpa harus mengajukan gugatan perdata biasa atau langsung melalui mekanisme eksekusi atau lewat kantor lelang sepanjang syarat legal terpenuhi. Baik, selanjutnya ada eksekusi jaminan. Ketika debitur prestasi atau tidak dapat membayar atau melanggar kewajiban lain, kreditor bisa menuntut pemenuhan melalui eksekusi jaminan. Ini ada 3 cara, yaitu lelang umum, paralel eksekusi, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Penjualan lewat lelang umum oleh pejabat atau lelang resmi itu kreditor mengajukan permohonan ke pejabat atau lelang yang berwenang, misal kantor lelang atau balai lelang yang melelang objek jaminan untuk melelang objek jaminan. Ini biasanya diperlukan dokumen bukti hak seperti akta jaminan, bukti pendaftaran, surat peringatan prestasi, atau surat perintah eksekusi jika diperlukan. Yang kedua ada parata eksekusi atau hak menjual langsung oleh kreditur. Ini mekanismenya di mana kreditur punya hak untuk menjual langsung objek jaminan tanpa melalui proses gugatan perdata biasa, berdasarkan klausul dalam perjanjian jaminan dan ketentuan undang-undang yang mengizinkan hal tersebut. Terus yang ketiga ada pelaksanaan putusan pengadilan. Apabila ada sengketa, misal debitur membantah klaim atau pihak ketiga hadir, atau kreditor memilih jalur litigasi lalu memperoleh putusan atau putusan eksekusi dari pengadilan. Ini prosedurnya ini penggugat atau kreditor mengajukan gugatan ke pengadilan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah atau putusan eksekutorial. Pelaksanaan dilakukan oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang. Nah, pelaksanaan putusan dapat berupa penyitaan, pelelangan, atau perintah lain untuk menyerahkan hasil penjualan kepada kreditor. Selanjutnya ada tahapan praktis eksekusi. Ini ada yang pertama ada pra-eksekusi. Poin pertamanya ada konfirmasi prestasi.
Dan yang keduanya pemberitahuan atau somasi, ketiga periksa pendaftaran jaminan, keempat periksa klausul perjanjian, kelima persiapkan dokumen resmi untuk pejabat lelang atau pelaksana. Dan yang paling kedua ada saat eksekusi. Saat eksekusi ini harus transparansi, pengumuman, pendataan pembeli atau lelang, itu proses harus terdokumentasi. Perhitungan pembagian hasil ini urutannya biasanya biaya lelang, lalu bunga atau biaya terkait, selanjutnya ada pokok utang kreditur berprioritas, dan selanjutnya lagi ada kreditur sekunder sampai sisa kreditur. Nah, lanjut pasca eksekusi. Ini pelunasan formal, penyelesaian administrasi, pengalihan sertifikat atau dokumen kepemilikan kepada pembeli pemenang lelang dengan catatan administrasi selesai. Lalu poin keempat ada peran pendaftaran atau publisitas dalam efektivitas eksekusi. Ini registrasi publik memastikan prioritas kreditur dapat dibuktikan. Tanpa pendaftaran, kreditur bisa kehilangan hak preferensi terhadap pihak lain yang memperoleh hak atas objek tersebut kemudian. Untuk parat eksekusi, sebagian besar praktik mewajibkan pendaftaran agar klausa parat efektif terhadap pihak ketiga. Dan yang kelima ada perlindungan hukum bagi debitur dan pihak ketiga. Hak diberitahu sebelum eksekusi. Dalam banyak kasus, debitur harus diberi waktu untuk memenuhi atau memperbaiki wan prestasi. Ini kesempatan membela atau dilakukan judicial review. Debitur bisa mengajukan keberatan ke pengadilan bila klaim kreditor tidak berdasar atau prosedur eksekusi dilanggar. Nah, tanggung jawab kreditor atau pelaksana jika eksekusi dilakukan secara keliru atau itulah tindakan yang melanggar hukum. Debitur dapat menuntut ganti rugi. Kesimpulan dari materi yang teman-teman saya tadi jelaskan, tanggung jawab negara dalam hukum pidana internasional sangat penting dalam menegakkan keadilan internasional. Negara harus bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan internasional. Terima kasih, sekian.